Oke, ini sudah saya buka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah terkait dengan perancangan infrastruktur transportasi. Walaupun mata kuliahnya terkait dengan perancangan infrastruktur transportasi gitu ya, dan di pertemuan pertama ada tulisan lapangan terbang gitu ya. Nah, karena di dalam mata kuliah ini terdapat bab yang akan kita pelajari terkait dengan infrastruktur transportasi. Di antaranya adalah lapangan terbang. Lalu nanti kita juga belajar terkait dengan kereta api, ya tentang pelabuhan dan juga tentang terminal bus gitu. Nah, sehingga pada pertemuan pertama ini kita akan masuk terlebih dahulu untuk membahas terkait dengan lapangan terbang. Nah, perkenalkan ya, nama saya Dani Setiawan ya, yang akan mengampu mata kuliah ini ya. Di mata kuliah ini nanti kita akan banyak berdiskusi lah terkait dengan mata kuliah lapangan terbang ataupun perancangan infrastruktur transportasi ini. Nah, ini sedikit identitas saya ataupun kontak person saya, email saya yang nantinya dapat teman-teman gunakan untuk kita berkomunikasi gitu ya, apakah melalui WhatsApp ataupun menggunakan media sosial dan sebagainya, karena di zaman era digital saat ini sudah sangat pesat sekali ya perkembangannya, sehingga kita bisa lebih efektif ataupun lebih mudah gitu ya dalam saling menyapa gitu ya. Dan nomor handphone saya juga bisa digunakan untuk WhatsApp apabila teman-teman mahasiswa nantinya di dalam perkuliahan ada hal yang perlu ditanyai gitu. Nanti teman-teman bisa dicatat masing-masing gitu ya. Oke, selanjutnya di mata kuliah kita ini terdapat rencana pembelajaran semester ataupun RPS. Jadi di mata kuliah perancangan infrastruktur transportasi ini terdapat hal-hal yang nantinya menjadi output bagi teman-teman untuk bisa memahami dan juga mengetahui terkait dengan permasalahan maupun solusi pada perancangan infrastruktur transportasi. Jadi terdapat capaian-capaian, baik itu capaian dari prodi maupun capaian dari mata kuliah kita ini. Nah, terkait dengan capaian pada mata kuliah ini, teman-teman nanti akan mampu terkait dengan permasalahan infrastruktur transportasi udara, ada juga transportasi laut, dan juga ada transportasi jalan, dan juga nanti kita akan memahami konsep BIM gitu ya, ataupun Building Information Modeling gitu. Nah, karena kita sudah masuk di era penggunaan teknologi berbasis BIM, maka nanti kita juga akan mencoba mengkaitkan ya materi kita terkait penggunaan software BIM ini gitu. Nah, adapun materinya yaitu terdiri dari ada 13 poin penting gitu ya. Di ada materi pembelajaran pokok ataupun pokok bahasan. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kebandarudaraan terlebih dahulu yang terdiri dari perancangan bandar udaranya. Kita akan mengetahui awalnya itu adalah terkait dengan sejarah perkembangan, organisasi penerbangannya seperti apa, lalu keunggulan dan kekurangan bertransportasi udara itu seperti apa, ya. Lalu bagaimana cara melakukan pemilihan lokasi bandara, fasilitas dan juga tata letak dari bandara itu sendiri serta klasifikasinya. Lalu juga perancangan dari geometrik prasarana bandar udara, yang terdiri dari runway, taxiway maupun apron. Dan juga menghitung luasan terminal bandara, ya, dan juga fasilitas-fasilitas pelengkap yang ada di bandar udara. Nah, lanjut di pertemuan selanjutnya setelah bab bandara kita akan melihat juga terkait dengan perancangan terminal penumpang ataupun barang ya di pelabuhan gitu ya. Nah, jadi ada banyak aspek ya nanti terkait dengan sistem transportasi laut ya di darat,
ke darat terhadap penumpang dan barang gitu ya, dari laut ke darat ya. Jadi proses perpindahan moda gitu ya. Nah, lalu juga ada terminal bus ya, untuk nanti kita akan pelajari juga infrastruktur transportasi di terminal bus itu seperti apa saja gitu ya. Terminal barang ini juga ada ya, dan terakhir tadi adalah terkait dengan BIM itu sendiri. Nah, beberapa referensi ataupun pustaka yang nantinya akan bisa kita gunakan. Yang pertama terkait dengan bandar udara ini karena basisnya adalah internasional gitu ya. Jadi aturan-aturannya menggunakan standar internasional. Kenapa? Karena semua bandara di dunia memiliki klasifikasi secara internasional ya, dengan harapan standar internasional, sehingga apabila misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ataupun harus misalnya mendarat secara darurat gitu ya. Nah, semua bandara ini bisa mengakomodir hal tersebut gitu ya, tentu dengan spesifikasi pesawat yang layak memang bisa turun ataupun landing di bandara tersebut. Nah, sehingga standar internasional ini akan mempermudah standarisasi gitu ya, tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri ini juga bisa kita gunakan secara bersama gitu. Nah, sehingga nanti dalam perencanaannya, perhitungannya kita akan menggunakan standar internasional ya, ada FAA, ada ICAO ya, dan beberapa buku referensi lain sebagainya gitu ya. Nah, termasuk juga kalau di pelabuhan ada buku perencanaan pelabuhan ya, ada perencanaan bus dan seterusnya. Nah, di mata kuliah kita ini nanti ada 2 dosen ya, ataupun ada tim teaching. Ada saya dan juga ada Pak Agul. Nah, lalu terkait dengan mata kuliah prasyarat ini tidak ada ya. Jadi tidak ada harus misalnya adalah apakah dalam mengambil mata kuliah ini harus melewati mata kuliah A terlebih dahulu ataukah tidak. Nah, pada kasus ini adalah tidak ada mata kuliah prasyarat gitu. Nah, lalu terkait dengan penilaian, kita ada bobot penilaian, ya ada UTS, ada UAS, ya ada tugas maupun ada presensi. Yang mana masing-masing secara total nanti adalah 100% gitu ya. Nah, pada pertemuan pertama ini nanti kita akan membahas terlebih dahulu ya terkait dengan peran transportasi udara dalam transportasi secara umum ya. Nah, nanti bisa kita lihat terlebih dahulu sejarah penerbangan sipilnya bagaimana, keunggulan dan kekurangan dari moda transportasi udara ini seperti apa, lalu organisasi penerbangan sipil internasional itu bagaimana ya, lalu pemilihan lokasi bandar udaranya seperti apa, dan juga fasilitas dan tata letak bandar udara. Nah, nanti di pertemuan kedua kita akan masuk terkait dengan klasifikasi bandar udara dan pengelompokan pesawat terbang, dan juga terkait dengan berat pesawat terbang dan kinerja dari pesawat terbang tersebut. Gitu. Jadi ini sudah masuk agak sedikit ada angka-angkanya, gitu ya. Nah, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan materi ini, gitu ya. Oke, sebelumnya terkait dengan absensi, kita menggunakan barcode gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan absensi terlebih dahulu dari SIA UTY gitu ya. Nanti teman-teman bisa dari handphonenya bisa scan barcode ini ya. Ini ada batasan scan presensi. Nah, sehingga teman-teman bisa melakukan presensi dengan cara membarcode kode yang ada di layar ini. Ya, jadi dalam presensi nanti kita akan dibatasi oleh waktu ya. Nah, jadi dari jam 9 hingga jam 9.15 ya. Oke, saya rasa sudah bisa terkait dengan presensi. Nah, masuk ke inti dari perkuliahan pertama kita gitu ya. Nah, dari tadi kita berbicara terkait dengan bandar udara gitu ya. Nah, bandar udara ini terdapat moda transportasinya yaitu adalah pesawat gitu ya. Ya, pertanyaan klasiknya gitu ya. Kadang kalau orang awam bertanya gitu ya, kenapa pesawat itu bisa terbang gitu ya. Nah, secara teori ada hal yang bisa dibuktikan. Ya, mungkin kalau teman-teman masih ingat ketika di bangku
SMP atau bahkan SMA gitu ya, ada pelajaran fisika. Nah, tentang gaya ataupun the force ya. Nah, gaya inilah yang menyebabkan kenapa pesawat bisa terbang. Nah, untuk mempermudah dalam memahami terkait dengan kenapa pesawat bisa terbang, kita akan melihat video berikut ini. Dulu ada masanya manusia cuma bisa bermimpi untuk bisa terbang. Untungnya para penemu pendahulu kita tidak pernah menyerah sampai akhirnya kita bisa terbang beneran. Terima kasih pada kemajuan ilmu pengetahuan, sekarang kita bahkan bisa terbang keliling dunia menggunakan pesawat terbang. Saking banyaknya orang yang mau terbang tiap harinya, tidak heran banyak maskapai yang sampai nekat menjual tiket melebihi kapasitas kursi penumpang alias overbook, seperti yang sempat viral di Amerika Serikat belum lama ini. Yang jelas, teknologi pesawat sudah sangat maju. Wright bersaudara sendiri mungkin bakal terheran-heran memikirkan bagaimana caranya kendaraan metal segede gaban ini bisa terbang. Dibandingkan dengan gelembung, baling-baling bambu, atau benda terbang lainnya, pesawat terbang berbodi metal termasuk objek yang amat sangat berat. Sebab pesawat terbang jumbo komersial bisa mencapai berat sekitar 150 ton. Itu pun belum ditambah berat total penumpangnya, bergalon-galon bahan bakarnya, termasuk tetek bengek lainnya. Memangnya ada rahasia apa di balik bisa terbangnya sebuah pesawat? Percaya atau tidak, sebetulnya sebuah pesawat bisa terbang karena berhasil memanipulasi the force alias gaya. Pendeknya, pesawat yang segede gaban ini bisa terbang karena berhasil mengakali the force ini. Karena asal kalian tahu, alam semesta ini dipenuhi dengan kekuatan dahsyat tak kasat mata yang mempengaruhi kita semua, termasuk yang bikin kita selalu jatuh ke bawah atau yang menampar wajah saat kebut-kebutan. Pada pesawat terbang sendiri, the force ini bekerja dalam beberapa bentuk. Normalnya, pesawat yang terparkir di bandara akan dipengaruhi oleh gaya sembarang arah dari molekul-molekul udara dan gaya tarik bumi agar tetap mendarat. Supaya bisa terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang agak melengkung. Desain ini memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar daripada bagian atasnya. Pertama, saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih dahsyat menggempur bagian bawah sayap, sehingga muncullah gaya dorong ke atas. Asal aliran udara sedang tidak kacau, molekul udara di atas sayap juga akan bergerak lebih cepat dari yang di bawah, dan ujung-ujungnya akan menambah tekanan ke atas. Selain gaya ke atas dan ke bawah, pesawat terbang juga dipengaruhi oleh gaya gesek yang alaminya akan menahan laju pesawat. Supaya bisa maju ke depan, pesawat terbang harus punya gaya dorong yang besar. Disinilah mesin pesawat jadi andalan. Menggunakan baling-baling, jet, atau roket, mesin pesawat berfungsi untuk menyedot udara dan mendorongnya ke belakang. Sekali sedot, tipikal mesin 777 bisa menyedot sekitar hampir 57 juta liter udara. Jumlah udara sebanyak ini bahkan bisa kita pakai buat napas selama 4 hari. Jadi ya, tidak heran pesawat bisa terbang sebegitu cepatnya tanpa capek sama sekali. Jadi pada prinsipnya pesawat bisa melayang di udara karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang memengaruhinya. Dengan memanipulasi Oke, itu tadi ya sedikit video yang menjelaskan tentang kenapa pesawat bisa terbang gitu ya. Jadi adanya gaya yang mengangkat ya sayap pesawat tersebut gitu ya. Jadi terdapat gaya ataupun kalau secara ilmu fisika kita mengenal ada hukum Bernoulli gitu ya. Nah, jadi ketika posisi sayap pesawat horizontal, saya tidak dapat mengalami gaya angkat gitu ya. Nah, ketika sayap pesawat dimiringkan, ya pesawat mulai mendapatkan gaya angkat ya sebesar F1 kurangi F2 ya.
Nah, ini kalau posisi pesawat masih di masih di apron gitu ya, masih posisi belum melakukan aktivitas penerbangan. Tapi ketika akan mulai take off, sudah mulai terbang ya. Nah, posisi sayap pesawat mulai dimiringkan. Nah, maka terdapat gaya F1 dan F2. Nah, tentu adanya F1, F2 ini ya yang mempengaruhi gaya angkat. Akan tetapi juga ada faktor yang lainnya, yaitu adalah luas penampang dari sayap pesawat tersebut. Lalu juga terdapat kecepatan udara di bagian bawah sayap V1 dan V2-nya adalah kecepatan ada di bagian atas sayap ya, dan juga massa jenis fluida ataupun udaranya bagaimana. Nah, jadi pada dasarnya dalam desain pesawat terbang ya terdapat 4 buah gaya yang bekerja pada sebuah pesawat terbang, yaitu adalah yang bagian tengah mengangkasa gitu ya. Nah, yang pertama gaya angkat yang disebabkan oleh bentuk pesawat ya. Jadi bentuk pesawat kecenderungannya adalah seperti ini gitu ya. Lalu berat pesawat yang terjadi karena kan adanya gravitasi bumi. Yang ketiga gaya hambatan yang terjadi karena kan adanya gesekan udara. Dan yang keempat adalah laju yang terjadi dikarenakan adanya dorongan oleh mesin. Ya, jadi ada penggunaan mesin ya kalau tadi kita perhatikan. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya gaya tersebut bekerja sehingga pesawat dapat terangkat. Gitu. Nah, melihat secara transportasi dari pesawat ini sendiri gitu ya. Jadi memang adanya aktivitas pesawat terbang ini sangat ya mempermudah orang dalam melakukan aktivitas perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau tadi kita perhatikan ini sudah sangat lama sekali ya uji coba ini dari zaman nenek moyang kita. Ya, bagaimana orang-orang dulu melakukan uji coba gitu ya. Tadi kita bisa melihat dengan secara manual, menggunakan kayu, ya, rakitan dan lain sebagainya, sampai akhirnya zaman terus berkembang ya, muncul teknologi-teknologi mesin yang dibuat sehingga bisa mempermudah perpindahan jarak lebih jauh gitu ya. Nah, jadi kalau sebelum ada pesawat mungkin masih menggunakan kapal atau menggunakan moda transportasi yang lain gitu ya. Tetapi dengan adanya pesawat ini akan mempermudah kita perpindahan tempatnya lebih cepat dan juga dengan jarak yang jauh itu dapat mudah ditempuh. Nah, nanti akan kita lihat ya walaupun perpindahannya lebih cepat, lebih jauh gitu ya dengan mudahnya, tetapi juga terdapat kelebihan maupun kekurangannya. Nanti akan kita perhatikan. Lalu di sisi yang lain, dengan adanya pesawat terbang ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang jelas gitu ya. Jadi bagaimana dengan adanya bandar udara di suatu kota, suatu daerah, nah ini akan sangat berdampak sekali terhadap pertumbuhan ekonomi setempat, gitu ya, karena terdapat aktivitas-aktivitas yang mendatangkan turis, ya, baik itu mancanegara ataupun domestik ya ke daerah tersebut. Nah, sehingga dengan adanya hal demikian akan meningkatkan ataupun berdampak pada pertumbuhan ekonomi setempat. Gitu. Oke, lanjut kalau kita melihat sejarah perkembangan transportasi udara di dunia, ya, ini kita bisa melihat ya kelahiran penerbangan sipil itu adalah 1903. Nah, jadi ada istilah penerbangan sipil dan juga ada istilah penerbangan militer gitu ya. Kalau penerbangan sipil terkait dengan aktivitas masyarakat gitu ya. Kalau penerbangan militer ya terkait dengan TNI gitu ya. Jadi berbau pertahanan nasional. Nah, pada kasus kelahiran penerbangan sipil tahun 1903, nah, lalu seiring perkembangannya waktu terus berkembang gitu ya, berbagai jenis pesawat maupun maskapai ya, begitu juga dengan terkait dengan revolusi satelit ini terus berkembang ya sampai dengan saat ini kita sudah bisa melihat ya penerbangan secara pesawat secara dunia gitu ya bisa menempuh perjalanan ya mau dari Indonesia ke Amerika, mau ke Eropa, mau ke Afrika, mau ke Asia, kemana saja sudah sangat mudahnya karena perkembangan teknologi sudah juga semakin maju gitu ya. Nah, ini sedikit sejarah perkembangan secara dunia gitu ya, diikuti dari awal penerbangannya bagaimana ya hingga
saat ini telah berkembang secara pesatnya. Nah, sementara sejarah perkembangan transportasi di Indonesia sendiri, kita bisa melihat pada tahun 1913. Itu adalah penerbangan pertama di Indonesia. Nah, jadi penerbangan pertama di Indonesia pada tahun 1913 ya. Nah, lalu ada penerbangan pertama dari Belanda ke Jakarta ya dan seterusnya gitu ya. Jadi ini sebelum sebelum masa apa? Masa kemerdekaan ini sudah banyak sekali ya aktivitas penerbangan dari luar negeri ke Indonesia gitu ya. Ya maaf pada masa-masa penjajahan gitu ya. Nah, lalu sampai dengan saat ini pun juga kita telah apa? Berhasil ya membangun pesawat gitu ya. Kalau teman-teman melihat biografi Pak Habibie gitu ya, sepulangannya beliau dari Jerman, kuliah dari sana, lalu balik ke Indonesia mampu membuat pesawat karya anak bangsa gitu ya. Nah, diikuti juga dengan pembangunan bandara yang saat ini juga sudah semakin tersebar di seluruh Indonesia. Banyak sekali bandara saat ini sudah terbangun gitu ya. Hal ini terkait dengan tadi menjangkau ya seluruh kepulauan di Indonesia. Nah, itu terkait dengan sejarah. Lalu peran transportasi udara ini untuk apa gitu ya. Jadi yang pertama adalah sebagai unsur penunjang, yang kedua adalah unsur pendorong. Nah, terkait dengan unsur penunjang ini adalah terkait dengan menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sektor lain, sekaligus juga berperan dalam menggerakkan dinamika pembangunan gitu ya. Nah, sementara untuk unsur pendorong menjadi jasa transportasi yang efektif ya untuk membuka daerah terisolasi dan juga melayani daerah-daerah serta pulau terpencil. Nah, ini adalah peran dari adanya transportasi udara ini gitu. Nah, lanjut terkait dengan karakteristik dari adanya transportasi udara ini, kita bisa melihat dari kelebihan dan kekurangannya. Nah, tadi kita di awal sudah mengetahui ya kalau dengan adanya pesawat terbang kita dapat dengan mudah melakukan perpindahan secara cepat dan di jarak yang jauh ya itu sangat mudah sekali gitu ya. Misalnya dari Jogja ke Jakarta itu kalau naik pesawat hanya kurang lebih 1 jam gitu ya. Kalau menggunakan kereta api bisa jadi 7 jam gitu ya, menggunakan kendaraan mobil bisa sampai dengan 10 jam gitu ya, dan seterusnya. Artinya ada nilai-nilai yang beda antara moda satu dengan moda yang lain. Nah, kelebihannya pada pesawat terbang yaitu adalah yang pertama berkecepatan tinggi gitu. Jadi memang eh, tidak ada halangan gitu ya menggunakan transportasi pesawat ini tidak ada halangan artinya di udara itu ya tidak ada apa kemacetan tanda kutip gitu ya. Nah, dalam arti adalah apa tidak banyak lalu lintas ya. Walaupun kalau kita ketahui secara bersama kalau kita melihat satelit gitu ya, di udara itu sebenarnya terdapat jalan-jalan juga gitu ya, jalan khusus untuk pesawat. Tetapi diatur dalam apa elevasi ataupun ketinggian gitu ya sehingga masing-masing pesawat tidak terjadi yang namanya tabrakan gitu ya karena diatur di udara terkait dengan ketinggian ataupun batas apa batas terbangnya bagaimana dan seterusnya. Nah, kalau di darat ya kita memiliki jaringan jalan juga gitu ya, tetapi volume kendaraannya yang cukup banyak gitu ya dan juga terdapat ada persimpangan, ada banyak jalan, ada lampu merah. Inilah yang akhirnya apa si pesawat mampu berkecepatan tinggi gitu ya. Karena memang mesinnya juga mendukung untuk berkecepatan tinggi gitu. Nah, untuk pemberhentiannya juga langsung gitu ya, artinya kalau kita menggunakan apa pesawat dengan tujuan yang langsung ataupun direct ya kita tidak ada berhenti gitu ya. Kalau misalnya kereta api ataupun bus ataupun kita kendaraan pribadi kita suka berhenti gitu ya. Ada pemberhentian-pemberhentian. Tetapi kalau pesawat pemberhentiannya itu adalah langsung ke bandar udara yang dituju. Kecuali kalau kita menggunakan sistem transit gitu ya. Nah, sistem transit maka kita akan berhenti di bandara awal, bandara tertuju di awal, lalu kita ganti pesawat, lanjutkan dengan pesawat yang lainnya kalau bersistem transit gitu. Nah, kembali ke kelebihan tadi, pesawat adalah memiliki kecepatan yang tinggi. Yang kedua adalah nyaman dan pelayanannya sangat cepat.
Ya, yang tiga, tidak perlu investasi dalam trek. Ya, tadi kita bahas ya, tidak perlu ada dibuat jalan di atas udara, tidak perlu, tetapi dengan menggunakan sistem navigasi ataupun menggunakan satelit untuk mengatur elevasi pada ketinggian dari pesawat masing-masing dalam terbang gitu ya, sehingga kita tidak perlu investasi dalam trek gitu ya, ataupun jalan. Yang keempat, tidak terdapat halangan secara fisik tadi ya. Lalu yang kelima adalah kemudahan akses, dan yang keenam adalah sebagai pertahanan nasional. Nah, kekurangannya yang pertama itu adalah sangat mahal. Ya, kita sudah ketahui secara bersama menggunakan pesawat itu lebih mahal dibandingkan menggunakan kereta api atau menggunakan moda transportasi yang lainnya. Karena apa? Karena kita membeli waktu juga gitu ya. Jadi daripada kita menunggu terlalu lama gitu ya, harus banyak pemberhentian dan lain sebagainya, ya kita bisa membayar sedikit lebih mahal, lebih cepat ya. Nah, tetapi ya tadi biayanya agak sedikit tinggi ataupun agak sedikit mahal. Nah, tetapi saya rasa sangat cocok ya. Artinya kita membeli fasilitas gitu ya, walaupun ya kita harus membayar tiket yang agak sedikit mahal, tapi kita mendapatkan keuntungan terkait dengan kecepatan dalam melakukan perpindahan gitu. Yang kedua, kekurangannya adalah kapasitas angkut yang terjangkau. Ya, jadi satu pesawat itu hanya mampu menampung kurang lebih ya 200 penumpang gitu ya. Nah, kalau kereta api kan lebih panjang ya, karena terdapat rangkaian kereta api yang cukup panjang ya. Kalau pesawat ini dibatasi ya. Kalau mobil ya paling 7 orang gitu ya. Jadi kapasitasnya juga masing-masing sangat terjangkau gitu ya. Yang ketiga, kadang tidak pasti dan tidak bisa diandalkan. Ya, ini memang sesuatu hal yang menjadi kekurangan gitu ya, terkait dengan kondisi cuaca ataupun kondisi hal-hal yang lain yang menyebabkan tidak bisa diandalkan menggunakan pesawat terbang ini gitu ya. Karena memang ya pilot juga tidak berani terbang ya kalau misal kondisi cuacanya buruk gitu ya. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak pasti atau tidak bisa kita andalkan menggunakan pesawat terbang ini gitu. Yang keempat, kecelakaan yang terjadi biasanya sangat jarang ya, tetapi sangat fatal jika terjadi ya. Ini yang sangat dikhawatirkan juga gitu ya. Sejauh sejarah terjadinya kecelakaan pada pesawat itu sangat sangat sedikit sekali ya sampai dengan saat ini, alhamdulillah. Tetapi memang kalau terjadi ya sedikit fatal gitu ya. Artinya apakah dia tergelincir, kalau tergelincir di lautan, di sungai gitu, itu masih bisa kita evakuasi gitu ya. Ataupun kalau di pendaratan di darat ya itu harus segera betul-betul diselamatkan gitu ya. Tetapi misalnya kejadiannya memang sangat berbahaya sekali, tidak bisa dihandle oleh pilot, ya akibatnya sangat terjadinya kematian dan seterusnya gitu ya. Nah, semoga tidak terjadi gitu ya di Indonesia ataupun secara dunia, tidak ada lagi yang namanya kecelakaan pada pesawat karena sangat miris gitu ya. Yang kelima adalah investasi besar dalam pesawat ya, pembangunan bandara maupun SDM dan lain-lain sebagainya. Jadi memang investasinya cukup besar ya, kita membeli pesawat juga mahal, membangun bandaranya juga mahal, membutuhkan biaya yang cukup besar. SDM-nya juga harus terampil ya, harus menguasai terkait dengan peralatan yang ada di bandar udara itu sendiri gitu. Nah, sehingga mereka-mereka yang bekerja di sektor bandar udara ya harus memiliki skill SDM yang tinggi. Ya, ini tidak semua orang mampu ataupun bisa gitu ya, sehingga harus ada diklatnya dulu untuk bisa masuk ke dalam sektor kebandarudaraan ya, bekerja di sektor kebandarudaraan. Nah, organisasinya ini kita kenal ada ICAO, yang pertama International Civil Aviation Organization, yang kedua ada FAA, Federal Aviation Administration, yang ketiga International Air Transport Association, IATA, yang keempat Airport
Council International (ACI), yang kelima National Transport Safety Board atau NTSB, ya. Nah, ini setidaknya ada 5 organisasi internasional ya yang mengatur tadi penerbangan secara internasional gitu. Ya, walaupun di Indonesia kita juga ada Kementerian Perhubungan ya, selaku regulator yang mengatur aktivitas penerbangan di Indonesia kita juga. Nah, klasifikasinya ada pesawat sipil dan juga pesawat militer ya, tadi sudah sempat kita bahas juga gitu ya. Jadi kalau pesawat sipil ya terkait dengan komersil ya. Dan kalau pesawat militer adalah terkait dengan aktivitas dari TNI ya untuk menjaga pertahanan negara kita. Secara bentuk berbeda ya, pesawat sipil dan juga pesawat militer gitu ya. Jadi kalau pesawat sipil cenderung lebih besar gitu ya, sementara pesawat militer kecil. Tetapi perbedaan ini sangat dirasa ketika diadu kecepatannya gitu ya. Nah, walaupun yang pesawatnya besar, yang pesawat militer kecil, tapi kalau diadu lebih cepat pesawat yang kecil ini ya. Jadi bebannya lebih ringan ya dibandingkan dengan pesawat yang besar gitu ya. Nah, sama kayak kapal gitu ya. Kapal itu kan membawa kontainer-kontainer gitu ya. Sehingga kalau dia harus membawa barang yang makin besar, makin berat, ya itu juga akan memperlambat terkait dengan kecepatannya gitu ya. Nah, ini adalah sedikit asumsi gitu ya. Jadi perbedaan dari pesawat militer dan pesawat sipil dari segi bentuk, segi kecepatan, ya ini berbeda. Ya. Walaupun nanti dipengaruhi oleh mesin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada kecepatan-kecepatan yang memang dipersyaratkan untuk pesawat komersil bagaimana, untuk pesawat militer ini bagaimana gitu. Nah, jadi terkait dengan bandar udara yang akan kita bangun nantinya gitu ya. Terdapat 12 faktor ya dalam pembangunan suatu bandar udara. Ya. Jadi bagaimana sih kita mau membangun pembangunan bandara, lokasinya itu bagaimana, ataupun apakah bebas dapat dibangun di mana saja ataukah tidak, ini ada 12 faktor. Jadi yang pertama terkait dengan demand-nya terlebih dahulu, apakah ada yang mau menggunakan ataukah tidak. Ya, kita harus bisa mengecek. Gitu ya. Lalu ketersediaan lahannya dan juga biayanya bagaimana. Ya, ini juga mempengaruhi gitu ya. Karena kita membutuhkan lahan yang cukup besar ya. Nah, lahan itu sendiri juga membutuhkan biaya yang cukup besar juga gitu ya. Kalau semakin besar lahannya, biaya juga cukup semakin besar juga gitu. Lalu desain layoutnya bagaimana? Ini kita harus perhatikan gitu ya. Jadi misalnya tidak dekat dengan gunung, tidak dekat dengan hal-hal yang menjadi penghalang, ya ini harus kita bisa mendesain ya. Desain itu bukan berarti hanya gambar aja ya, tapi kita juga mampu mendesain secara keseluruhan terkait dengan hal-hal yang berada di sekitar bandara yang akan kita bangun tersebut. Lalu juga ada landscape obstruction-nya bagaimana, ya, faktor teknisnya bagaimana, faktor sosial lingkungannya bagaimana, ya, sehingga kalau kita bangun bandara itu kita tidak diperkenankan yang banyak penduduk gitu ya. Jadi sangat mengganggu terkait dengan kebisingan, ya, faktor sosial dan lain sebagainya. Gitu. Lalu yang ketujuh, ketersediaan dari utilitasnya itu sendiri. Kedelapan terkait dengan kondisi atmosfer, bagaimana. Yang kesembilan terkait dengan bahaya burung, ya. Karena kenapa? Jadi jangan sampai lokasi yang kita bangun itu, bandara yang kita bangun itu banyak burung gitu ya. Karena burung tersebut nanti akan masuk ke dalam mesin pesawat, itu sangat mengganggu aktivitas dari pesawat itu sendiri. Ya, sehingga kita kalau bisa mencari lokasi yang tidak banyak burung. Ya, walaupun kita bisa menggunakan teknologi juga ya untuk mengusir burung itu juga bisa gitu ya. Lalu melihat kondisi transportasi yang melihat kondisi dari bandara yang lain ini bagaimana. Jadi kalau kita bangun bandara jangan saling berdekatan gitu ya. Oh jaraknya hanya berapa ratus meter udah ada bandara lagi gitu ya. Nah ini tidak seperti itu gitu ya. Karena nanti akan terjadi persaingan demand gitu ya, persaingan penumpang. Yang ke-11 terkait dengan accessibility pada transportasinya. Jadi bagaimana kita dengan mudah menuju ke bandara tersebut kita harus kita cek gitu.
Nah, yang ke-12 faktor ekonomi. Ya, ini harus kita lihat ya, bagaimana faktor ekonomi ini. Nah, ini 12 faktor ya berdasarkan IQ ya yang harus kita perhatikan gitu. Nah, saya juga punya beberapa referensi jurnal saya gitu ya dalam kita menganalisis gitu ya. Tadi terkait dengan kebutuhan pada bandara itu sendiri saya juga pernah melakukan analisis ya pada Bandara YIA Kulon Progo. Jadi bagaimana kita mampu menganalisis kaitannya dengan kapasitas apron dan ruang tunggu pesawat ini bagaimana ya. Lalu juga ada Bandara Adi Sucipto ya yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, lalu bagaimana? Apakah tetap beroperasi ataukah tidak? Nah, saya juga ada jurnal terkait hal tersebut. Lalu juga ada jurnal terkait dengan penggunaan moda transportasi kereta api bandara menuju YIA. Ya, ini sedikit jurnal yang saya susun kaitannya untuk mendukung tadi materi sebelumnya ya terkait dengan accessibility to ground transportation-nya bagaimana ya, lalu layout-nya bagaimana ya, penumpangnya bagaimana. Nah, sedikit jurnal ini bisa nanti membantu kita dalam memahami hal tersebut ya. Nanti kita akan pelajari secara bersama masing-masing jurnal ini untuk mengkaitkan teori yang telah kita pelajari nantinya. Nah, sementara pada fasilitas bandar udara kita melihat ada sisi airset maupun sisi landset. Sisi airset ini sisi udara. Ya, sisi udara itu dirancang dan dikelola untuk mengakomodasi pergerakan pesawat di sekitaran bandar udara itu sendiri. Ya, maupun saat menuju dan kembali dari udara ataupun angkasa. Ya, jadi aktivitas airset-nya. Sementara sisi darat ini dirancang untuk mengakomodasi pergerakan pesawat ya. Jadi ada terminal ya, ada ruang tunggu dan lain sebagainya. Nah, sehingga fasilitas untuk airside itu ada runway, taxiway dan juga apron ya. Runway adalah landasan pacunya. Ini biasa untuk landing dan take off ya. Pesawat akan berangkat ataupun akan datang dia di runway-nya. Sementara taxiway ini adalah penghubung, landasan penghubung ya dari runway akan ke apron tempat parkir, ini adalah landasan penghubungnya. Nanti kita akan lihat layout-nya seperti apa. Lalu ada landside-nya. Nah, sementara landside-nya adalah bangunan terminal penumpang, ya, lalu ada bangunan terminal kargo, bangunan operasi, dan juga fasilitas penunjang bandara yang lainnya. Apakah ada parkir, ya, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya, termasuk dalam fasilitas penunjang bandar udara itu sendiri. Layout-nya adalah seperti ini kira-kira. Ya, jadi kalau kita masuk dari jalan raya, masuk ke kawasan bandar udara, nah, lalu kita akan masuk terkait ada fasilitas parkir ya, circular drive-nya bagaimana, ada terminal building ya. Terminal building nanti tempat aktivitas check-in ya, memasukkan bagasi dan seterusnya, menunggu, ini semua di terminal building. Sampai dengan nanti pesawat sudah ready ya, kita masuk ke dalam pesawat melalui apron. Ini ada garbarata istilahnya penghubung dari terminal ke pesawat ya. Nah, lalu nanti keluar lewat di taxiway ya, lalu nanti ambil ancang-ancang ke runway. Dari runway kita akan melakukan aktivitas landing dan juga take off ya. Nah, sehingga di sini ada kategori landset dan juga ada kategori airset-nya seperti apa. Oke, saya rasa itu dulu perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Sesuai dengan output-nya tadi di RPS kita mengetahui terkait dengan sejarah terlebih dahulu, lalu organisasinya bagaimana ya, lalu dalam pemilihan lokasi bandara bagaimana ya, dan juga terkait dengan fasilitas dari bandara itu sendiri. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Apakah ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu ataukah tidak? Maaf Pak, saya Ya, izin bertanya. oke, silakan. Untuk tadi kan di bagian silabus kita ada untuk perancangan gitu, misalnya perancangan bendara dan lain sebagainya. Nah itu nanti apakah kita akan sekedar merancang seperti misalnya menghitung saja atau akan ada penggambaran layout juga Pak? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan perancangan, kita akan menghitung dan juga membuat layout juga.
menggambar juga. Jadi ada 2 output ya, setelah kita hitung, ketemu kebutuhan luasannya bagaimana, maka kita akan simulasikan dalam sebuah gambar ataupun layout. Nah, sehingga nanti kita bisa mengetahui gitu ya, layout misalnya di apron gitu ya. Jadi jarak antara pesawat satu dengan pesawat kedua, ketiga itu berapa jaraknya, berapa meter ya. Nah, kita kan sudah menghitung, lalu kita gambarkan ya. Nah, sehingga sebagai orang teknik sipil gitu ya, kalau kita sudah menggambar itu kan nanti sebagai pedoman kita untuk kita melaksanakan pembangunannya. Oh, nanti bangun bandaranya itu luasannya segini. Nanti dikasih batasan untuk pesawat 1, pesawat 2, pesawat 3 dan seterusnya, kan kita punya gambar kerja. Nah, sehingga di mata kuliah kita ini juga demikian gitu ya, sehingga nanti ketika kita masuk ke bab terkait dengan perancangan, kita akan menghitung, lalu juga kita akan menggambar gambar simulasinya, gambar teknisnya seperti apa gitu. Itu saya rasa jawabannya. Oke, baik, terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi saya rasa cukup ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu mengenai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.